Halo teman-teman, berikut ada pematerian kearifan lokal yang berasal dari Kota Cirebon dari kelas 9E. Di sini kita akan menjelaskan tempat di mana sejarah akan kebudayaan Nusantara tersaji dalam rangkuman menarik. Di video kali ini kita akan menjelajahi salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam sejarah Jawa Barat, Kerajaan Cirebon yang berdiri pada abad 15. Mari kita telusuri jejak sejarahnya, mengungkap kisah para raja dan kerajaan. Kerajaan Cirebon. Cirebon pernah menjadi pusat kerajaan yang penting pada abad ke-15. Kerajaan ini dikenal sebagai Kesultanan Cirebon yang didirikan oleh Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yaitu 9 wali yang menyebarkan Islam di Jawa. Politik dan sosial. Kesultanan Cirebon terdiri dari beberapa daerah kekuasaan yang pada awalnya dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Cirebon dan Kasepuhan. Pada masa pemerintahan Sultan Cirebon, sistem pemerintahan sosial dirancang untuk mendukung penyebaran Islam dan kemakmuran ekonomi. Geografis Kota Cirebon terletak pada posisi 108,33 derajat dan 6,41 derajat lintang selatan pada pantai utara Pulau Jawa. Bagian timur Jawa Barat memanjang dari barat ke timur sepanjang 8 km, utara selatan 11 km dengan ketinggian dari permukaan laut 5 meter. Dengan demikian, Kota Cirebon merupakan daerah dataran rendah dengan luas wilayah 37,32 km persegi atau 3.731,8 hektar. Ganti welit atap atau dalam bahasa Jawa adalah salah satu tradisi turun-temurun yang bisa dilakukan oleh masyarakat di Desa Trusmi, Kecamatan Pieret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Upacara adat ini dilakukan oleh para masyarakat setempat untuk mengganti atap makam keluarga Ki Buyut Trusmi menggunakan anyaman daun alang-alang. Nah, tradisi ini biasa dilaksanakan pada tanggal 25 bulan Maulid yang bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW loh. Sebelumnya dimulai upacara ganti welid, para masyarakat diharuskan untuk membuat anyaman dari daun alang-alang secara bergotong royong sebagai pengganti atap anyaman yang sudah lama. Para masyarakat akan bergantian untuk naik ke atap makam untuk memasang dan mengganti anyaman daun alang-alang yang sudah lama. Selesai upacara ganti welid, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kesenian tradisional seperti wayang kulit dan sisingaan. Apa saja sih keunikan baju adat khas Cirebon yang membuat begitu istimewa? Yuk, mari kita ungkap bersama dalam ulasan berikut. Baju adat khas Cirebon memiliki sejarah yang sangat kaya dan mencerminkan perpaduan budaya yang unik. Cirebon sebagai salah satu pusat kebudayaan yang pesisir utara Jawa telah menjadi tempat pertemuan berbagai budaya seperti Sunda, Jawa, Arab, Cina, dan Belanda. Ini sangat memengaruhi perkembangan baju adatnya. Selanjutnya kita akan membahas salah satu kuliner khas Cirebon, yaitu tahu gejrot. Kuliner yang satu ini berasal dari kota Cirebon, Jawa Barat, dan memiliki nilai historis. Makanan ini berasal dari desa Jatiseeng, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Tahu gejrot muncul dari pabrik tahu yang memiliki keturunan Tionghoa di Jatiseeng. Dahulunya di daerah tersebut banyak berdiri pabrik tahu dan banyak masyarakat yang bekerja di sana karena situasi ekonomi dan politik yang tidak stabil. Kejadian ini terjadi sebelum tahun 1950-an. Nama dari tahu gejrot sendiri muncul dari kebiasaan penjual tahu yang memberikan air gula merah dalam sebuah botol, kemudian meletakkan seluruh bahan di atas piring dari gerabah dan menghaluskannya. Setelah itu air gula merah disiramkan di atas makanan ini hingga berbunyi jrot jrot jrot. Kali ini aku akan memperkenalkan apa saja sih permainan tradisional dari daerah Cirebon. Yang pertama, ada congklak. Kalian pasti pernah dengar permainan congklak. Congklak adalah suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Biasanya dalam permainan, sejenis cangkang kerang digunakan sebagai biji congklak dan tidak ada kadang kala digunakan biji-bijian dari tumbuh-tumbuhan dan batu-batuan kecil. Yang kedua, ada boy-boyan. Apakah kalian tahu permainan boy-boyan?
Boy-boyan merupakan permainan tradisional yang berasal dari Provinsi Jawa Barat, khususnya daerah Sunda. Alat digunakan adalah pecahan genting, bola kasti, dan bola plastik. Kota Cirebon asale sing Cirebon. Yang ketiga ada egrang. Kalian tahu gak permainan egrang? Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Egrang umumnya dimainkan oleh anak-anak dan juga bisa digunakan buat atraksi. Halo teman-teman, udah pernah dengar tentang Keraton Kasepuhan belum? Kalau belum, yuk mari kita bahas istana keren yang punya sejarah epik, Keraton Kasepuhan Cirebon. Jadi ceritanya dimulai dari Pangeran Cakrabuana, anaknya Prabu Siliwangi, raja dari kerajaan Pajajaran. Sekitar tahun 1529, Pangeran Cakrabuana membangun Keraton Pakuwati. Kenapa namanya Pakuwati? Karena diambil dari nama putri kesayangannya Pangeran Cakrabuana, yaitu Ratu Pakuwati. Ketika bersama Sunan Gunung Jati, salah satu dari keraton ini udah punya vibe yang religius dari awal loh. Gak cuma tempat ketinggal keluarga kerajaan, Keraton Kasepuhan juga jadi pusat penyebaran Islam Jawa Barat. Sunan Gunung Jati yang meneruskan kepemimpinan bikin pengaruh keraton ini makin gede. Dari sinilah Islam mulai menyebar ke seluruh pelosok Jawa Barat dan sekitarnya. Dan keraton ini juga dibangun dengan gaya arsitektur yang super keren, dengan gaya campuran Jawa, Islam plus sentuhan Eropa. Jadi gak heran kalau kamu bakal nemuin pilar-pilar besar, ukuran kayu yang rumit, dan artefak-artefak antik yang bakal kamu berasa balik ke masa lalu. Sampai sekarang Keraton Kasepuhan masih ditempati oleh keturunan keluarga kerajaan dan jadi salah satu destinasi wisata paling hits di Cirebon. Selain bisa belajar sejarah, kamu juga bisa ngerasain nih langsung aura kejayaan masa lalu di sini. Dan begitulah perjalanan kita yang melalui keindahan dan keunikan Keraton Kasepuhan, dari arsitekturnya yang megah hingga tradisi yang memikat. Setiap sudutnya bercerita tentang warisan budaya yang tak ternilai. Jangan lupa, setiap kunjungan ke tempat seperti ini adalah kesempatan kita untuk lebih memahami dan mencintai sejarah kita sendiri. Terima kasih telah bergabung dalam petualangan ini dan sampai jumpa di eksplorasi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti cerita-cerita menarik lainnya.